Puji nama Tuhan, selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Haleluya. Bebaskan hidupku. Dari awal katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Dengan segenap hati nyanyikan pujian ini dari awal. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku
kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, kita tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory hanya bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya, segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Kau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami. Benar Tuhan, ini yang menjadi pengakuan kami bahwa hati kami rindu untuk selalu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mulaikan ibadah kami. Kiranya Tuhan pimpin mulai dari awal pertengahan ini hingga boleh berakhir dengan baik. Urapi setiap hamba-hambamu yang akan mengambil bagian di dalamnya, baik pemain musik, WL, singer, bahkan hambamu yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, biar tetap tinggal dalam urapanmu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mulaikan ibadah wanita ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita mau lebih lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Terima sukacita surga, kita mau bersukacita buat Tuhan, amin. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Dari awal nyanyikan pujian ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa
memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dari awal katakan, firman-Mu berkata, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Amin Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Selanjutnya saya serahkan pada hambanya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Ku mengangkat
bahwa kami perlu Engkau. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, bahwa kami berserah kepadamu. Oh Tuhan, kami bersyukur sore hari ini karena Tuhan memperkenankan kami datang. Kami boleh menaikkan puji-pujian kami bagi Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang baik, yang selalu menjagai kami Tuhan. Dan kami boleh bersuka cita pada sore hari ini. Kami menantikan Engkau karena kami perlu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami memberikan hati kami untuk firman-Mu. Sucikan dan layakkan kami Tuhan, karena firman-Mu adalah firman yang kudus. Oleh sebab itu Tuhan, mari kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berfirmanlah Engkau Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Engkau adalah Allah yang layak kami tinggikan dan kami besarkan. Tuhan, memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani kami. Tuhan akan memberkati kami saat ini. Ibu-ibu yang ada, kami percaya kehadiran-Mu membawa dampak yang luar biasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Layakkan hamba-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri yang berkata-kata lewat Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, hancurkan kuasa iblis yang ada di sekeliling kami, dalam ruangan ini, dalam pikiran kami. Dan biarlah Roh Kudus saja yang memenuhi hati dan hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan senang hati kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu-ibu, selamat sore. Selamat Hari Raya Pantekosta. Walaupun sudah 2 hari yang lalu, belum terlambat ya ibu-ibu. Di nama Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan sore hari ini, di mana Tuhan memberi kami kekuatan, kesehatan, sehingga khususnya saya boleh kembali bersama ibu-ibu untuk beribadah serta menikmati firman Tuhan. Juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala lewat pengurus wanita yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk saya melayani firman Tuhan. Ibu-ibu, saya tidak lebih dari ibu-ibu semua. Kita semua sama. Kita belajar, ya, sama-sama belajar. Saya juga belajar. Ibu-ibu, saya minta izin tidak melepaskan masker ya. Ibu-ibu pakai masker, saya juga pakai masker. Suara saya jelas bukan ibu-ibu? Jelas ya? Ya, puji nama Tuhan. Kalau 2 hari yang lalu kita merayakan Pentakosta, merayakan di mana Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang. Roh Kudus dengan bebas boleh diminta, boleh dirindukan oleh kita semua, supaya kita menjadi kuat. Ya, di dalam kitab Yoel dinubuatkan bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Tetapi saya sebelumnya akan menyampaikan tema diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Tema firman Tuhan hari ini 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, sangat singkat. Janganlah padamkan roh. Jadi tema kita adalah di ayat ini, janganlah padamkan roh. Roh yang sudah kita tunggu, kita rindukan. Selama 10 hari ibu-ibu pasti datang ke sini. Kalau saya di rumah online, kalau tahun lalu di sini ada online, saya ikut online. Tapi karena di sini kemarin tidak ada online, saya ikut online dari tempat lain ya. Sampai waktu gempa bumi itu kami terasa karena kami berdua duduk di lantai. Jadi merasakan bagaimana gempa itu kencang ya.
Tapi berkatnya sama. Mengapa saya percaya sekalipun di rumah kita dapat? Karena saya pertama kali dapat urapan Roh Kudus itu di rumah saya di Pujon, di gunung ibu-ibu, lampunya Petromax. Saya masih ingat lampu itu kalau belum saya mau tidur tidak saya matikan. Lalu saya berdoa. Dan karena dengan kerinduan Allah hadir di situ, saya sendiri. Lampunya mau mati, habis pompanya saya pompa dan saya digerakkan oleh Roh itu untuk berdoa lagi sampai dini hari jam 3. Itu pengalaman pertama yang tidak bisa saya lupakan. Makanya sekalipun kita di rumah, kalau kita rindu firman Allah, saya juga bersyukur kepada Tuhan karena suami saya sudah menyiapkan. Setiap kali akan doa malam itu dia siapkan alasnya, siapkan mixernya ya, siapkan semua tripodnya untuk saya bersyukur ya kalau Tuhan sudah memberkati suami kami. Seperti ini kami mau firman Tuhan. Kamu gak usah masak, saya yang masak gitu ya. Jadi bersyukur Tuhan sudah ubahkan begitu rupa. Karena Tuhan memberikan Roh Kudus itu. Dan jangan padamkan Roh Kudus. Ya, tadi saya menyampaikan Roh Kudus itu diberikan di temanya di 1 Tesalonika 5 ayat 19. Ya. Kita akan melihat kitab Yoel ya. Sampai kelewat ya. Kitab Yoel pasal 2. Yoel pasal 2 ayat yang ke-28. Ini adalah nubuatan tentang Roh Kudus. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudusku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ayat 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Dan itu digenapi ibu-ibu. Ya, kita melihat anak-anak yang sekarang yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, Tuhan memberikannya. Bahkan ada anak-anak yang diberikan pengalaman yang tidak dimiliki oleh orang tua. Ya, ada anak-anak saat doa 10 hari, Tuhan sekolah minggu ikut berdoa karena dia sungguh-sungguh dibawa Tuhan. Setelah selesai dia katakan, saya nggak mau kembali. Ya, karena indahnya pengalaman bersama Roh Tuhan. Itu sebabnya kita juga sebagai ibu-ibu wajib mendorong anak-anak kita. Mari anak-anak kita dorong, ayo ikut doa kepenuhan Roh Kudus. Walaupun tidak harus 10 malam itu. Di malam-malam ini, kalau kita rindu, Tuhan pasti mendengar. Karena Tuhan akan mencurahkan kepada semua. Siapa yang meminta, siapa yang merindukan. Baik itu hamba maupun tuan. Baik itu anak-anak orang tua. Anak-anak muda, teruna-teruna. Akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu janji Tuhan dan sudah digenapi. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberi kita roh yang luar biasa. Lalu pada saat malam Pantekosta, seperti apa Roh Kudus yang turun? Dan dinyatakan pertama kali, kita baca Kisah Rasul. Kisah Rasul 2 ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Pertama kali Roh Kudus datang seperti lidah-lidah nyala api yang bertebaran di atas murid-murid Tuhan yang berkumpul di loteng Yerusalem waktu itu.
Lalu lidah-lidah api ini menghinggapi mereka semua, hinggap kepada orang-orang yang menunggu datangnya Roh Kudus, yang rindu akan hadirnya Roh Kudus. Tuhan berikan saat itu kepada semua murid-murid Tuhan. Semuanya penuh dengan Roh Kudus karena mereka sehati. Ya, seperti lidah nyala api ada, sampai orang yang melihat, orang-orang Galilea yang mendengar itu mendekat lalu melihat mereka terheran-heran. Bagaimana bisa orang-orang ini berbicara dalam bahasa kita? Ya, karena apa? Roh Kudus dinyatakan. Akan ada keheranan. Kalau Roh Kudus datang, akan ada kuasa yang membuat orang lain menjadi terpana. Karena heran Roh Kudus itu. Ya. Oleh sebab itu jangan padamkan Roh Kudus. Saya yakin ibu-ibu sudah dipenuhi Roh Kudus. Jangan padamkan itu. Mengapa? Roh Kudus itu harus dijaga agar tidak padam. Kita melihat yang pertama, Roh Kudus adalah meterai. Roh Kudus adalah tanda yang diberikan Tuhan bahwa siapa yang dihinggapi Roh Kudus adalah milik Allah. Roh Kudus adalah meterai. Kita lihat dalam Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi Roh Kudus adalah meterai, dimeterikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan kita untuk memperoleh penebusan. Tanpa Roh Kudus, kalau kita mengikuti pelajaran, kalau kita tidak punya Roh Kudus, kita bisa tertinggal. Ya. Oleh sebab itu ayo kita jaga agar Roh itu tetap ada, tetap menyala di dalam kita. Ya. Kemudian di dalam 2 Korintus 1 ayat 22. 2 Korintus 1 ayat 22. Saya baca mulai 21 saja. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi Roh Kudus adalah meterai sebagai tanda bahwa kita adalah milik Allah. Kita sudah ditebus. Tadi kita menerima penebusan di dalam Efesus tadi. Kita sudah ditebus. Roh Kudus adalah jaminan sehingga kita bisa menerima apa yang dijanjikan. Janji yang terakhir adalah keselamatan nanti. Jaminan. Saya beberapa hari ini dapat WA dari teman saya di Pujon. Ya, dia tanya, aku sahabatmu. Aku bilang, siapa? Karena nama suci itu kan banyak. Ya, saya tanya akhirnya, apakah namamu saudaranya Bu Wayong? Oh iya benar.
ya. Tapi dia sudah pakai kerudung. Dia bilang, aku dulu loh temanmu sekolah minggu, ngajar sekolah mingguan anak kecil juga toh. Itu tidak ada gunanya ibu-ibu. Karena apa? Roh Kudus sudah nggak ada lagi di dia. Dia sudah berpindah kiblatnya. Saya katakan, aku nggak apa-apa toh, aku sekarang muslim. Saya katakan nggak apa-apa. Beda jalannya ya sekarang, saya gitu. Kalau dulu kita satu jalan, sekarang beda-beda jalan. Tapi tiap pagi dia kirim sesuatu, saya balas juga. Tapi saya balas dengan firman Tuhan. Saya percaya, ya. Mungkin suatu ketika dia akan kembali, ya. Jadi puji Tuhan. Kalau kita tetap memiliki meterai itu, tetap memiliki tanda, bahkan lebih tegas lagi di dalam Roma 8. Di dalam Roma 8 ayat 14, Roma 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi Roh Allah menyatakan status kita di hadapan Allah, kita bukan orang lain, tapi kita anak Allah. Ibu-ibu, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita lewati, kita alami, ingat, kalau Roh Kudus kita jaga, kita adalah anak Allah. Mungkin karena status kita anak Allah di dunia ini, kita tidak dapat bagian kita. Ya, saya masih ingat anak saya ikut lomba di kabupaten. Saya sampaikan ke tante, katanya, tante, biar yang baik-baik jadi milik mereka, kita punya di sorga. Iya tante, ya. Sebab apa? Kita sudah menjadi anak Allah. Jangan kita khawatir. Cucu saya Tere itu nyanyi. Si semut yang kecil sedang kau buat apa? Pada musim panas kumpul rezeki. Walau si semut kecil, namun Tuhan berkati orang yang percaya, jangan khawatir. Ya, saya suka setel video itu karena mengingatkan kita, jangan kita khawatir, kita adalah anak-anak Allah. Ya. Kemudian yang kedua, mengapa kita jangan padamkan roh? Adalah supaya kita tetap berjaga-jaga. Kita kembali ke 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 tadi yang kita baca. Kalau kita baca perikopnya adalah berjaga-jaga. Ya, supaya kita tetap berjaga-jaga, Roh Kudus itu harus ada. Tadi pujian mengatakan, waktu kita mengangkat tangan tadi apa? Ini loh ibu-ibu, jadi pelupa. Tadi lupa saya. Tadi waktu kita angkat tangan, saya benar-benar rasakan dan mengiyakan itu. Ya 1 Tesalonika ayat 4. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sabar. Jadi perikop ini ayat 1 menyatakan adalah tentang zaman dan masa. Lalu zaman apa, masa apa? Dijelaskan di ayat 2 bahwa tentang hari Tuhan. Tentang hari Tuhan. Dikatakan ayat 4, hari Tuhan itu datangnya tiba-tiba seperti pencuri. Enggak ada pencuri yang beritahu besok saya datang, ya. Tidak, seperti pencuri datangnya. Oleh sebab itu jangan kita tidur. Ya, kita terus untuk menjaga roh kita berhubungan dengan Tuhan. Ya. Roma 13 ayat 11 juga dikatakan jangan tidur. Roma 13 ayat yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan
karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat lagi, lebih dekat bagi kita daripada walau waktu kita menjadi percaya. Hari keselamatan, hari Tuhan itu sudah dekat. Dalam Matius, tidak perlu kita baca, dalam Matius juga dinyatakan, Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, berjaga-jagalah ya di Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus menjaga agar roh tidak padam? Supaya kita memiliki semangat yang berkobar-kobar di dalam Tuhan. Lukas 24. Waktunya berjalan terus ini ya. Lukas 24 ayat 32. Lukas 24 ayat 32. 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ayat ini menerangkan tentang dua murid yang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus, ya. Kemudian Yesus mendatangi mereka. Itu dapat kita baca di ayat 15. Yesus yang datang sama dengan Yesus yang memilih kita, ya. Yesus yang datang. Lalu kedatangan Tuhan itu membuat, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita? Ketika Yesus berbicara dengan kita, ketika kita berdoa, membuat hati kita berkobar-kobar. Di dalam 1 Tesalonika, kita baca ayat 9, ayat 17-nya apa? Tetaplah berdoa. Jadi kita harus berdoa, bukan berarti kita berdoa secara formal. Lewat pujian kita berdoa, artinya berbicara kepada Tuhan. Bisa lewat pujian. Ya, waktu kita nyuci, kita bisa terus. Untuk membuat roh itu supaya tidak padam. Yohanes 14 ayat 18. Yohanes 14 ayat 18. Salah. Bukan. Yohanes 14 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tuhan saat menaik ke sorga, dia katakan, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku datang kepadamu. Yesus datang kepada kita lewat Roh Kudus-Nya. Ya, oleh sebab itu mari alami kehadiran Tuhan Yesus. Tadi dua murid ke Emmaus, begitu selesai Tuhan bicara, Tuhan hilang, mereka langsung berkobar-kobar, menyala-nyala semangatnya di dalam Tuhan, langsung balik ke Yerusalem. Padahal 7 mil, 1 mil itu 1,67, jadi sekitar 12 km sampai ke kandangan lah. Jalan kaki balik lagi menemui murid-murid yang lain. Bahwa Tuhan sudah, nah itu karena apa? Ada Roh Kudus membuat dia semangat, berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam Tuhan. Mari supaya kita merasakan realitas kasih Tuhan, realitas penyertaan berkat-Nya, realitas pertolongannya. Ibu-ibu, ada suatu ketika nanti kita akan ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Kita akan dipeliharakan di dalam kekuatannya. Tadi semut kecil katanya lagu cucu saya, dicukupi oleh Allah Bapa. Orang percaya jangan khawatir. Karena apa? Kita menikmati apa yang disediakan bagi kita. Ya, disediakan untuk kita terima. Yang terakhir adalah keselamatan. Tapi sepanjang perjalanan hidup ini ada janji-janji yang Tuhan berikan. Ya, pemeliharaan, berkat pertolongannya, damai sejahtera yang diberikan itu luar biasa. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita sampai di ayat yang terakhir. Kita akan lihat Yeremia 20 ayat yang ke-9. Yeremia 20 ayat yang ke-9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku.
aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Amin ibu-ibu. Kalau toh kita menghindarinya, kalau kita tidak ingin mengatakan firman, ya ibu-ibu, tetapi di dalam hatiku ada yang seperti api menyala-nyala, terbungkus tulang. Sekalipun aku lelah menahannya, aku tidak sanggup. Dia akan terus. Mari kita responi. Kita responi keberadaan Roh Kudus di dalam hati kita. Biar terus menyala, memberikan semangat, mengingatkan status kita bahwa kita adalah anaknya Tuhan. Memberikan kekuatan sampai kita menerima janji ahli waris, ya, yang ayat yang tidak kita baca itu, kita anak Allah, ahli warisnya Allah, menerima janji-janji yang Dia sediakan. Mari terus kita jaga, kita nikmati apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari ibu-ibu, kita akan tutup firman Tuhan ini dengan pujian lembut. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita nyanyikan dengan lembut. Sebagai bukti bahwa kita perlu Roh Kudus. Kita perlu pimpinannya, kita perlu kekuatannya, kita perlu kuasanya membakar hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa ibu-ibu bangkit berdiri. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Jalan sekali lagi, peganglah tangan lebih lembut lagi. Biar saya serahkan pada ibu dan Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh.
Bapa di sorga, kami aminkan firman Allah yang kami sudah dengar. Bawalah hidup kami, pimpinan Roh Kudus menyertai kami. Roh Kudus menuntun kami. Roh Kudus termeterai dalam setiap hidup kami. Bahkan kami boleh mengenal segala kebenaran firman Allah. Karena pekerjaan Roh Kudus yang begitu indah. Tuhan, kami perlu Roh Kudus, kami perlu kebenaran firman Allah supaya kami tetap setia, kami ada di dalam Engkau, kami tetap pegang janji Tuhan, kami tetap mau melayani karena Roh Kudus yang memeteraikan hidup kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Dan biar terus Roh Kudus ada dalam hidup kami, menuntun kami ya Tuhan, untuk mengenal segala kebenaran firman Allah. Bapa di sorga, terima kasih karena tanpa Roh Kudus kami akan tersesat. Sebab itu mari Roh Kudus termeterai sekali lagi di dalam pribadi kami masing-masing, membawa hidup kami di dalam segala jalan kebenaran. Terima kasih ya Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Allah. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh-Mu tetap menyala-nyala dalam setiap hidup kami, dan bahkan hidup kami sudah termeterai di dalam tangan kuasa-Mu lewat pimpinan Roh Kudus. Terima kasih untuk sore hari ini ya Bapa. Kami sudah mendengar firman Allah yang begitu indah. Terima kasih ya Tuhan. Kami bertambah-tambah di dalam Engkau, lebih mengenal akan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau Allah kami yang begitu baik, yang selalu mempersiapkan kami ya Tuhan lewat pimpinan Roh Kudus, supaya kami hidup dalam dunia ini, kami kuat di dalam Engkau. Kami boleh bersuka cita di dalam Engkau. Kami boleh mengucap syukur, menaikkan pujian bagi Engkau. Terima kasih ya Bapa di sorga untuk kebenaran firman Allah. Setiap hari, setiap saat Engkau memperbarui hati kami, supaya kami tetap memandang kepadamu, Allah yang baik bagi kami, Allah yang mencintai kami, tidak akan membiarkan kami terhilang, tetapi kami selalu kuat di dalam Engkau lewat pimpinan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biar segala kebenaran firman Allah yang kami dengar menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Kami bukan menjadi lemah, tetapi menjadi kuat dalam Engkau, bertumbuh terus di dalam Engkau, mengenal terus akan segala kebenaran firman Allah. Karena kebenaran firman Allah akan membawa kami di dalam kemenangan, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah yang indah. Terima kasih untuk sore hari ini ya Bapa. Segala rencana kami yang akan kami kerjakan, terlebih dahulu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus memimpin kami. Tuhan memberkati Bu Eti. Tuhan memberkati kami semua lewat kebenaran firman Allah. Biar kebenaran firman Allah sekali lagi termeterai dalam hidup kami. Dan kami selalu mau ingat akan Engkau Tuhan. Kami tidak berjalan sendiri, tetapi kebenaran lewat pimpinan Roh Kudus yang akan menuntun kami. Jadikan kami ibu-ibu yang kuat di dalam Engkau. Jadikan ibu-ibu yang tetap berharap kepadamu, karena kasih anugerah Allah akan curahkan dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk sore hari ini. Terima kasih untuk firman Allah. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah melayani firman Allah. Bahkan semua kami yang dengar firman Allah sudah diberkati oleh Tuhan. Firman Allah termeterai sekali lagi dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Rencana selanjutnya
pengurus PLWAP, rencana untuk kelanjutan pelayanan pekerjaan Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini ya Bapa. Terima kasih, dan kami akan akhiri ibadah sore hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kami akan pulang membawa berkat, damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan. Kami sudah diberkati Tuhan Yesus dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, katakan amin. Ada pengumuman, mungkin silakan duduk sebentar. Puji akan Tuhan, kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eti Barani. Tuhan Yesus memberkati di dalam rumah tangga, kesehatan, dan pelayanan. Besok hari Selasa tetap ada ibadah jam 5 sore, yang bertugas adalah kelompok 6. Kami mengingatkan ibadah HUT ibadah pertama tanggal 30 Mei itu ibadah pertama jam 6, ibadah kedua jam setengah 9 tetap, ibadah ketiga juga tetap jam 4 sore, dan ibadah yang keempat biasa setengah 6 dirubah menjadi jam 6, tapi pas hari ulang tahun gereja. Ibu-ibu menurut membawa kupon untuk datang menurut kesediaan ibu-ibu ya. Ibadah pertama, ibadah kedua, ketiga, dan 4. Jadi ibu-ibu datang seperti yang diinginkan oleh ibu-ibu. Cuma itu pengumumannya. Besok hari Minggu adalah ibadah hari ulang tahun Gereja Pantai Kosta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.